Bung Lex, seorang pengacara dan pebisnis yang sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun. Selama perjalanan karir Bung Lex sebagai pengacara, Bung Lex telah menghadapi berbagai rintangan dalam menangani kasus-kasus hukum. Pengalaman ini tentunya telah membentuk Bung Lex menjadi profesional yang lebih tangguh dan terampil dalam memecahkan dinamika persoalan hukum. Jika Bung Lex sedang tidak ada agenda kegiatan di luar kantor, biasanya Bung Lex datang ke kantor untuk melihat bagaimana kegiatan kantor yang Bung Lex kelola berjalan. Melihat berkas-berkas penting yang perlu beliau tanda tangani, mencari ide yang fresh dan memberikan arahan untuk rekan-rekan kerja. Bung Lex juga kerap mengoleksi buku, mulai dari buku hukum, bisnis, politik, biografi, dan buku-buku lain yang suka Bung Lex baca jika Bung Lex punya waktu luang. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Bung Lex di akun media sosial Bung Lex seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan media sosial lain. Halo saudara semua, kembali lagi di Kintal Maluku Podcast. Masih di episode yang sama, politik enggo sambunyi. Siapa yang enggo kamu kak? Dia yang jadi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dengan calon wali kota, representasi dari anak-anak muda. Katong saya usah cerita-cerita banyak lagi. Mari katong sapa katong pun tamu spesial di hari ini. Selamat baku dapa Bung Lex di Kintal Maluku Podcast. Siap. Pemirsa Kintal Maluku, hari ini kita kedatangan tamu calon wali kota Bung Alexander Was, sarjana hukum. Biasa disapa Bung Lex. Kali ini kita akan bercerita banyak dengan Bung Lex terkait dengan Bung Lex punya rencana maju sebagai calon wali kota ya Bung Lex ya? Iya. Oke Bu pemirsa Kintal Maluku, mari langsung ketemu tanya-tanyaan tua. Bung Lex, mungkin sebelum ketemu mulai beta dari tim Kintal Maluku mengucapkan terima kasih Bung Lex sudah bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan ketemu di Kintal Maluku Podcast. Ya ketemu seng ketemu hanya mau ingin mendengar Bung Lex punya rencana pembangunan visi ke depan untuk ketemu punya Kota Ambon seperti apa. Karena Bung Lex juga anak muda ya, yang calon-calon sebelumnya tuh kan dari lebih senior lah. Ya. Ini representasi dari anak-anak muda. Ya mungkin pemirsa Kintal Maluku juga ingin mendengar seperti apa. Ya mari kita langsung tanya ke Bung Lex. Bung Lex, pertama mungkin Bung Lex bisa cerita sedikit par ketemu pemirsa Kintal Maluku di rumah. Motivasi apa, latar belakang apa yang membuat sehingga Bung Lex ingin mencalonkan diri sebagai wali kota Ambon. Oke, ya, baik. Bung Lex. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di Kintal Maluku ya. Siap Bung Lex. Walaupun dengan berbagai macam drama sehingga kita harus berapa kali betul. ulang ya. Gak apa-apa Bung Lex, gak apa-apa. Baik, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu semua sekalian, teman-teman semua. Beta Alexander Was. Iya. Mungkin sudah sering lihat di billboard ya. Siap. Ya. Jadi puji Tuhan memang ada satu kerinduan aja sih sebenarnya kalau kita bicara motivasi ya. Iya. Jadi saya ada satu kerinduan untuk membangun kota Ambon sebetulnya. Memang kerinduan ini lahir berawal dari keprihatinan dulu. Iya. Jadi karena saya dengan istri juga suka pulang pergi Ambon kan. Iya. Sebelumnya juga waktu masih bujangan juga suka pulang pergi Ambon. Oh iya. Artinya seringlah lihat Ambon ini bukan barang baru. Nah, persoalannya sekian puluh tahun dari saya masih mungkin dari SD kayaknya ya, SD, SMP sampai kuliah lagi sampai sudah jadi pengacara lagi sering pulang Ambon. Beta lihat Ambon nih belum signifikan terjadi perubahan. Signifikan nih artinya dalam segi apa nih Bung Lex? Dari banyak faktor ya, artinya beta lihat mungkin dari infrastruktur sudah bagus. Kalau kita bicara infrastruktur ya, artinya dengan ada jembatan Merah Putih misalkan, kemudian juga sudah ada rumah sakit besar di Ambon. Mungkin di zaman wali kota sebelumnya Pak Richard udah undang investor yang menurut saya cukup hebat. Artinya investor besar di skala nasional di Indonesia sudah masuk di Ambon. Katakanlah Ciputra, Lipo Group,
kemudian sudah ada minimarket sekarang sudah cukup banyak, walaupun juga sempat digoyang isu soal warung tradisional dan lain-lain kan, tapi itu memang merupakan satu bentuk kemajuan ya. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakatnya juga sudah maju secara SDM-nya sudah berpikir untuk maju atau belum ya kan. Kemudian dari pengelolaan kotanya bagaimana, karena kalau kita lihat ada beberapa titik di kota Ambon yang memang yang kelihatannya gitu-gitu aja ya. Maksudnya dari habis kerusuhan mungkin gitu-gitu aja ya. Ada beberapa titik, tidak semua titik, tapi ada beberapa titik seperti itu. Belum lagi tambahan masalah-masalah yang kalau di keluarga kita ada cerita, di sini macet, di sana macet. Belum lagi pengolahan sampah dan lain-lain. Jadi ada satu keprihatinan di situ. Kita harus kayaknya kita harus berbuat. Cuma persoalannya kalau kita berbuat secara mandiri sendiri, saya kira itu tidak akan banyak berdampak. Berbuat ini adalah dalam konteks kebijakan. Kalau kita bisa masuk dalam ranah kebijakan, yaitu ranah politik, dampaknya akan lebih luas. Tidak hanya di satu titik atau dua titik, tapi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, dari keprihatinan itu muncullah panggilan di hati. Ya mungkin Tuhan bicara di hati lewat Roh Kudus, mungkin ayo pulang aja deh, bangun Ambon nih, daripada di Jawa sana, di Tangerang sana. Karena terus terang kita punya infrastruktur politik itu adanya di sana, bukan di sini. Ini kan tantangan. Jadi link politik lebih banyak di sana. Banyak di sana, kita banyak di pusat. Kemudian kalau bicara organisasi, dari organisasi level dari sekolah sampai dalam organisasi kemasyarakatan, semuanya ada di Provinsi Banten khususnya. Jadi kalau bicara infrastruktur politik, adanya di sana. Makanya kemarin waktu kita pelaksanaan kampanye Pilpres kemarin, itu kan satu kali kita juga sebetulnya canvassing di sana. Cuman setelah saya berpikir ulang bahwa sepertinya bukan di sini tempatnya. Oh, Bung Lex ada dalam tim itu juga ya? Di Pilpres? Iya, ada dalam tim. Jadi untuk pemenangan di wilayah Provinsi Banten. Jadi saya salah satu ketua organ yang mana bertugas untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Provinsi Banten. Begitu. Nah, di sana saya sudah melakukan canvassing, artinya pengenalan kepada publik. Dengan tujuan waktu itu mungkin untuk maju di pilkada di daerah sana, di daerah Tangerang khususnya. Cuma kita lihat bahwa kayaknya kalau Alexander Was nih tempatnya bukan di situ. Jadi kita jangan sampai salah masuk tempat. Sehingga walaupun kita besar di situ, dan kalau bicara jaringan infrastruktur politik, organisasi, masyarakat segala macam di sana sudah lebih banyak dibanding kalau di Ambon kita kan nol. Jadi saya pindahkan konsentrasinya, kenapa nggak kita coba bangun mulai dari Ambon. Itu pun setelah berdiskusi juga dengan beberapa kawan politisi senior juga, yang mereka bilang harus bangun dari bawah dulu gitu loh. Bangun dari bawah artinya misalkan level kota Madia, kabupaten. Nanti kita lihat di sana perkembangannya. Daerah mana yang kira-kira paling pas dan bisa menerima Alexander Was ini. Kalau dari demografinya di Kota Tangerang, terus terang saya Alexander Was yang Kristen ini salah tempat kalau masuk mau jadi kepala daerah di situ. Ya kan? Jadi memang lebih bagus coba kita pulang lah. Kita coba bangun di Ambon. Mulai memperkenalkan diri di Ambon untuk maju sebagai kepala daerah di Kota Ambon. Dengan apa? Dengan ide dan gagasan, dengan bekal pengetahuan, relasi, bekal akses jaringan dan semua yang kita punya, apa yang kita bisa bantu buat Kota Ambon kita akan bantu. Jadi wali kota atau nggak jadi wali kota itu bukan urusan. Ya penting kita mau pulang dulu dengan niat hati yang tulus, mau bantu Ambon. Bukan maaf ya, bukan mau pulang Ambon lalu mau jadi pejabat lalu mau jadi raja-raja kecil di daerah, bukan. Lebih kita udah bagus, ngapain kita pulang di Ambon, kerja di sana udah bagus. Istilahnya kita punya background pengacara, punya kantor yang juga besar, bagus kok. Untuk sekadar penghidupan aja, tidur aja kita dibayar kok. Nah, ngapain capek-capek buat pikirin masyarakat Kota Ambon kan. Nah, tapi dari panggilan hati yang tulus itu, makanya itu yang menjadi satu motivasi untuk saya sendiri maju di Kota Ambon. Kemudian visi yang mau saya bawa adalah bahwa Ambon ini harus ada 3 hal. Ada 3 kata yang beta punya jargon ya, bersih, maju, mandiri. Bersih, maju, mandiri ya, Bung Lex ya. Konteks bersih ini bukan sekedar bersih lingkungan, bersih fisik, tapi juga bersih pemerintahannya, bersih hatinya. Sehingga dari
dari kepemimpinan yang bersih ini, dari pemerintahan yang bersih ini, dari segala macam hal yang negatif, tentunya kita akan bisa ciptakan Ambon yang maju dan mandiri. Maju ini adalah maju cara berpikir, maju masyarakatnya, maju SDM-nya. Dimulai dari kemajuan masyarakat dan SDM itu, kemandirian itu bukan keniscayaan tapi bisa diwujudkan gitu loh. Betul. Karena dari cara berpikir dulu yang harus maju, begitu. SDM yang tadi Bung Lex SDM, bilang tuh ya. Makanya kalau jadi pertanyaan, goalnya, misinya adalah mengembangkan SDM. Karena saat ini Indonesia, khususnya Kota Ambon, kita punya bonus demografi di mana usia produktif, masyarakat dengan usia produktif itu sangat tinggi. Iya. Kalau nggak salah 52-54%, ya. Jadi, nah, bagaimana mereka ini bisa berpikir maju? Bagaimana masyarakat ini bisa berpikir 10 tahun ke depan, iya, 15 tahun ke depan Kota Ambon menjadi apa? Benar. Memimpin satu daerah itu tidak akan ada hal yang instan. Kita masuk di Ambon ini sekarang misalkan kita bangun masyarakatnya, SDM yang kita bangun, kita mempersiapkan masyarakatnya untuk menyambut Ambon di 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Jadi bukan hal yang instan kayak makan cili begitu kan, gigit langsung pedas. Ya iyalah, nah, mungkin. Itu sudah. Jadi itu yang mesti dipersiapkan. Iya. Ketika masyarakatnya siap, berpikiran sudah maju, masyarakat tidak akan lagi istilahnya terlalu bergantung kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah bebannya sangat berat. Saya meyakini bahwa Ambon ini sebetulnya pemimpin-pemimpin sebelumnya juga punya motivasi yang mulia untuk memajukan Kota Ambon, tapi ada keterbatasan. Katakanlah keterbatasan anggaran, APBD dan lain-lain. Iya, itu memang jadi permasalahan sebenarnya dari tahun ke tahun, dari pemimpin ke pemimpin. Betul. Belum lagi pemerintah pusat juga suka pilih kasih nih sama orang Ambon, orang Maluku nih. Iya kan? Hal-hal seperti ini kan harus ada solusinya. Bung Lex, solusinya seperti apa kalau misalnya ke depan Bung Lex jadi calon jadi wali kota? Ya kalau Tuhan sayang, Tuhan berkenan kita jadi wali kota, kita kan bisa langsung akses. Siap. Presiden yang kita pilih kemarin, presiden yang kita menangkan. Iya benar. Ya minta maaf kalau presiden mau tolak kita kemarin, saya yang menangin juga kok. Saya punya kontribusi kok. Benar, Bung Lex. Kontribusi loh kita. Kita nggak, mohon maaf, kita kalau bicara tim pemenangan itu kita nggak makan anggaran dari calon. Kita yang keluar. Iya. Kita yang modalin gitu loh. Canvassing apa segala macam loh. Wajar dong kalau misalkan kita mau bawa kepentingan itu bukan untuk diri sendiri. Taruhlah kebijakan-kebijakan nasional yang berpihak pada masyarakat Kota Ambon secara khusus, umumnya Maluku. Karena saya kira kita punya wakil-wakil rakyat sudah sangat berjuang setengah mati. Betul. Pasti dong juga berjuang kok untuk Kota Ambon. Tokoh-tokoh kita di DPR RI, saya percaya mereka sudah berjuang habis-habisan. Cuma memang kadang-kadang politik ini kan soal kepentingan. Nah, ya kan? Ada tarik menarik kepentingan, sehingga mungkin ada kepentingan lain yang lebih besar, ada kepentingan lain yang lebih diutamakan, sehingga kita dikesampingkan ya, semacam dianaktirikan begitu. Iya, kayak kemarin kita punya LIN dan ANP itu semua itu nggak jadi yang. Nah itu sudah persoalan. Sebenarnya kan kita mau mengamuk kayak apa juga, saya kira kita harus punya cara-cara yang lebih elegan. Kita harus masuk, kita harus diskusi dengan pengambil keputusan, dengan pemerintah pusat. Ini kenapa Ambon ini juga perlu diperhatikan, Indonesia Timur ini perlu diperhatikan, gitu loh. Jadi jangan, ya Pak Jokowi kan, kenapa Pak Jokowi pindahkan ibu kota ke IKN? Iya. Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Bukan Jawa sentris, benar. Ya kan? Kenapa? Karena dia lebih dekat, dia ke Indonesia Timur dia dekat. Tadi aksesnya tengah dekat, ke barat dia dekat. Supaya apa? Supaya kelihatan semua. Kalau misalkan ada di barat sana, yang timur nggak kelihatan. Betul. Nah ini kan sekian puluh tahun ya dari Indonesia merdeka sampai sekarang ibu kota tetap di Jawa, betul. Jadi kita sebetulnya sudah tepat program Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Salah satunya adalah agar ibu kota ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Gitu. Bukan cuma secara infrastruktur fisik ya, tapi juga pemerintah itu bisa mendengar lebih jelas jeritan masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Kota Ambon. Gitu. Nah, tapi ini kan perlu lobby. Ini kan perlu akses yang bagus. Kita istilahnya jangan terlalu banyak mediator, jangan terlalu banyak calo di tengah jalan, ketemu A ketemu B lagi. Jangan. Direct langsung ketok pintu, bos. Ini ini ketemu kepentingan nih. Ale drive kan dulu begitu ya, Bung Lex ya. Ada kebijakan-kebijakan yang berskala nasional itu harus
ada di Provinsi Maluku supaya daerah-daerah di seluruh Maluku khususnya Kota Ambon itu juga terjangkau oleh pembangunan nasional. Nah, lagi daerah 3T itu ya. Itu baru kita bicara pemerintah. Berikutnya kita harus bicara swasta. Kenapa? Karena pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Terkait anggaran ya Bung Lex. Betul. Kalau kita setengah mati pasti kalau bergantung sama anggaran setengah mati. Betul. Betul-betul pemerintah itu punya kewajiban juga untuk menjamin swasta supaya bisa masuk berinvestasi di daerahnya. Kota Ambon khususnya. Harus dijaga stabilitas politiknya, keamanannya. Sekarang kenapa harus melibatkan masyarakat dan SDM-nya harus maju? Kalau misalkan masyarakat kerjanya mabuk lalu baku pukul lalu bikin konflik horizontal, bagaimana investor masuk lalu dia nggak lari? Betul. Dia harus berpikir bahwa kalau investor ini kan gampang cara berpikirnya. Saya mau masuk investasi, saya harus untung. Jangan saya masuk ke satu daerah investasi tapi masyarakatnya ini tukang berantem nih. Bagaimana uang saya bisa pulang modal? Rugi uang, rugi waktu. Nah, artinya karena kan pasti investor kejar itu. Itu sudah. Artinya kenapa SDM itu luas. Dampaknya ketika SDM ini kita tingkatkan kualitasnya itu sangat luas melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, sosialisasi, seminar-seminar misalkan, atau pertemuan-pertemuan pemerintah turun ke masyarakat dan mengedukasi masyarakat secara langsung. Bahwa ini dampaknya akan lebih bagus buat anak cucu kita kalau kita berpikir lebih maju. Luar biasa gitu. Sehingga investor pun datang juga nggak takut duitnya angus. Itu sederhananya kan begitu. Jadi memang perlu kontribusi banyak pihak, perlu banyak kita perlu mengakomodir banyak kepentingan untuk memajukan Kota Ambon khususnya. Seperti itu. Oke, saudara pemirsa Kintal Maluku, penjelasan yang begitu menarik saudara-saudara dari ketemu punya calon wali kota, anak muda, laki-laki gagah, punya visi yang bagus untuk ketemu punya masyarakat Kota Ambon. Sebenarnya banyak hal sih sebenarnya menjadi permasalahan dalam Kota Ambon terkait dengan prioritas-prioritas isu-isu yang terjadi dalam ketemu punya Kintal ini. Jadi ketemu coba mau tanya sedikit lah di beliau ini, di ketemu punya calon wali kota yang terkait dengan yang tadi Bung Lex sudah singgung terkait infrastruktur. Nah, sebenarnya kalau infrastruktur yang tadi Bung Lex sudah bicara itu, apakah memang sudah seperti ini atau perlu peningkatan atau seperti apa Bung Lex? Bung Lex bisa kasih. Sebetulnya begini, pemerintah itu kan biasanya dia punya rencana pembangunan dalam jangka panjang ya. Artinya dia punya master plan untuk membangun Ambon mungkin 25 tahun, 30 tahun ke depan. Biasanya di daerah-daerah itu ada yang namanya rencana tata ruang wilayah RTRW itu kan. Nah, sebetulnya rencana itu kita perlu lihat juga dan kita perlu kaji. Apakah sudah perlu dievaluasi, ada perubahan atau tidak. Sebetulnya kita perlu lihat itu dulu. Nah, kemudian pencapaiannya, sudah ada pembangunan apa aja yang terjadi dari rencana yang sudah pernah dicanangkan terlebih dahulu, apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Nah, baru nanti kita tentukan skala prioritas. Mana yang kira-kira harus didahulukan. Kalau kita bicara ada batasan anggaran. Gitu. Nah, infrastruktur ini berpengaruh juga menjadi daya tarik dari investasi. Banyak. Kalau infrastrukturnya kita kurang, maksudnya artinya belum memadai, investor juga mungkin mereka takut untuk masuk. Ya, artinya banyak PR. Makanya tugas pemerintah itu di situ menyediakan infrastrukturnya, menyediakan tempatnya, sehingga ketika infrastrukturnya sudah mendekati sempurna, investor juga kita sudah bisa jualan. Sebenarnya dengan yang ada saat ini saja sebetulnya Ambon tuh udah bisa jualan. Benar, boleh. Tinggal bicara kebijakan. Gitu loh. Jadi infrastruktur yang ada sebetulnya sudah cukup ganteng lah Kota Ambon sebetulnya. Sudah cukup manis untuk kita jual ke investor. Ada banyak potensi yang bisa kita istilahnya bisa kita gali. Kemudian tinggal persoalan kebijakan dan tumpang tindih kebijakan. Saya juga sering mendengar persoalan di Kota Ambon, ternyata ada tumpang tindih kebijakan dengan pemerintah provinsi. Misalkan terhadap aset-aset provinsi yang ada di kota. Konflik kebijakan banyak sekali Bung Lex. Ini kan mesti diluruskan. Artinya perlu komunikasi yang bagus dengan pemerintah provinsi, lalu kita urai masalahnya. Jangan sampai nanti kita punya konsentrasi kebijakan yang memang kita mau fokuskan di satu bidang, ternyata provinsi nggak ke situ. Berlawanan, sehingga apa yang ada, mungkin di situ ada aset provinsi, mungkin di situ ada kebijakan provinsi harus masuk, dia tidak ke situ, nanti nggak sejalan. Tarik menarik. Akhirnya korbannya masyarakat.
Artinya memang perlu banyak komunikasi gitu loh. Nah, itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah di era Jokowi kemarin. Pemerintah menyelenggarakan pilkada serentak. Supaya apa? Supaya akur, benar gitu. Supaya dari program kebijakan itu dari mulai presiden, provinsi, kota kabupaten itu akur, karena mereka sama-sama baru masuk semua. Benar. Begitu. Jadi ketika mau membuat satu program itu bisa saling koordinasi supaya tidak saling tabrakan. Gitu. Nah, artinya terkait dengan infrastruktur tadi kita kembali bahwa pusat kota Ambon saat ini kita lihat terus terang memang cukup kalau dibilang semrawut juga, penataan aja sih penataannya ya. Nah, artinya perlu ada solusi. Apakah itu kita harus tata ulang atau kita harus buat tempat kita bangun lagi menjadi kota yang baru. Misalkan menurut Bung Lex bagaimana? Kalau pendapat saya adalah kita harus buat tempat yang baru. Tempat baru. Ya, artinya bukan maksudnya kita harus pusatkan. Bikin kota baru begitu sih. Tidak sih sebetulnya yang sudah ada, misalkan kalau kota Ambon ini kan kalau kita daerah ke ACC situ, Paso situ sebenarnya itu potensial untuk jadi kota baru. Kalau dari perspektif investasi ya. Iya. Kenapa? Karena untuk penataan di kota Ambon yang sekarang ada ini sudah cukup rumit. Iya. Banyak ada tempat ini kebijakan katakan di situ kan, ada banyak juga pihak swasta di situ, banyak juga masyarakat yang mungkin sudah, kalau kita lihat kawasan di daerah Yepati ke belakang sampai ke Amplas itu kan sebetulnya perlu ditata. Iya. Ya kan. Kemudian kalau kita mau bangun pusat perekonomian baru itu perlu juga. Supaya apa? Kenapa ada ACC Mall? Misalnya saya lihat itu sudah merangsang ya. Artinya ada ACC. Iya. Itu udah merangsang untuk menjadi pertumbuhan pusat ekonomi baru. Perputaran di situ. Harus dibuat housing ya, artinya urban housing di situ. Iya. Ada masyarakat dulu masuk ke situ, kemudian fasilitas mulai dibangun. Sebetulnya kan banyak tempat yang kita bisa kaji. Iya. Memang perlu dilakukan feasibility studies ya, artinya supaya lebih jelas kita punya analisis SWOT-nya. Ambon ini punya kekuatannya apa, kelemahannya apa, kesempatannya di mana, tantangannya apa. Kayak orientasi sekarang orang lebih banyak kayak soal terkait infrastruktur ya Bung Lex. Banyak hal yang tadi Bung Lex bilang bahwa harus ada perputaran ekonomi, macamnya kayak di Paso. Tapi sekarang orientasi orang berpikir sekarang lebih kebanyakan belanja luar, belanja keluar itu tuh. Karena akhirnya perputarannya dia jalan di dalam kota. Itu menurut Bung Lex kira-kira bagaimana Bung Lex? Kembali ke SDM. SDM, betul. Mindset masyarakat untuk memajukan daerahnya itu perlu untuk dirangsang. Kenapa saya bilang begitu? Begini, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, ya bahasa sederhana kita tidak usah pakai bahasa teori atau ribet. Iya. Uang itu harus berputar di situ. Betul. Gampang aja. Uang ada di situ. Uang berputar di daerah itu. Semakin banyak uang masuk berputar di situ, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sederhana aja seperti itu. Betul. Misalkan kita bicara teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bergerak di industri kreatif misalnya. Iya. Yang mungkin jadi YouTuber dan segala macam, itu kan mereka dapat income. Sekarang paling banyak kan di Kota Ambon. Ya, dapat income masuk di Kota Ambon. Kreator, ya. Harapannya apa? Spendnya juga jangan di luar, spendnya di Ambon dong. Iya, yang diharapkan begitu tuh. Supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya perputaran uangnya di sini. Nah, ini kan kita perlu kerjasama berbagai pihak. Ada juga mungkin orang punya keinginan pengen jalan-jalan domba-ronda di Jakarta kan, domba-ronda di luar negeri kan, siapa apa tuh boleh-boleh aja. Cuma mungkin mayoritas atau mungkin kebanyakan alokasinya memang lebih baik dihabiskan di Kota Ambon. Untuk apa? Untuk menunjang kemajuan perekonomian di Kota Ambon juga. Iya. Begitu. Jadi mindset masyarakat ini perlu dibangun. Kemudian juga mindset terhadap kewirausahaan. Artinya ketika SDM di Kota Ambon ini kita bisa rangsang untuk memotivasi mereka untuk menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur, membangun usaha-usaha walaupun kecil juga tidak apa-apa, yang penting mereka terus bergerak. Nah, itu ekonomi juga akan bertumbuh. UMKM ini sangat berdampak loh. Indonesia selamat dari Covid itu, selamat dari resesi Covid itu UMKM yang bergerak. UMKM yang bergerak, betul. Itu yang menyelamatkan perekonomian. Iya. Gitu loh. Nah, masyarakat juga harus mulai berpikir untuk begitu. Jadi ketika lulus sekolah, lulus kuliah, sebisa mungkin ada kurikulum di kampus-kampus, ada kurikulum kewirausahaan, ada mata kuliah. Kalau di beberapa kampus swasta ya, itu mereka sudah ada. Itu menjadi mata kuliah wajib. Artinya
para mahasiswa ini dibekali pengetahuan dan motivasi untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi ada biasanya motivasi usaha, kewirausahaan itu 2 mata kuliah supaya berbeda. ketika lulus yang ada orientasi berpikir harus cari jadi pegawai, cari kerja. Betul. Tapi menciptakan pekerjaan sendiri. Menciptakan lapangan kerja. Iya. Nah, walaupun itu kecil. Sekarang kita bicara orang buka warung makan deh. Buka warung makan itu kan minimal dia mesti pekerjakan 2 orang. Helper yang cuci piring sama orang yang masak-masak. Masak-masak. Kan minimal begitu. Ada menciptakan lapangan kerja baru. Nah, jadi memang mindset seperti ini yang kita perlu rangsang dan kita perlu buat. Supaya apa? Supaya Ambon ini menjadi lebih maju cara berpikirnya. Ketika udah maju pasti mandiri. Mereka tidak akan lagi teriak sedikit-sedikit harus pemerintah, pemerintah. Betul. Karena pemerintah udah setengah mati. Kalau kita mau bergantung gini, dengan anggaran yang terbatas, lalu masyarakatnya mau bergantung sama pemerintah, setengah mati juga pemerintah untuk membangun kota Ambon. Apalagi kalau pemerintah diam saja kalau misalnya anggaran. Makanya fokus pembangunan adalah masyarakat. Masyarakat sebagai subjek pembangunan. Iya. Gitu loh. Jadi pembangunan ini jangan kita cuma bicara bangun jalan, bangun jembatan. Iya, betul. Jangan cuma bicara itu, bangun masyarakatnya. Bagaimana? Biar kuantitasnya ya, Bung Lex ya. SDM-nya pembinaan dilakukan. Pemerintah misalkan sudah membina nih UMKM ya. Misalkan ada program pembinaan UMKM, program pembinaan industri kreatif. Pembinaan ini jangan berhenti sampai mereka masyarakat ini belum mandiri. Bagaimana kita sediakan pasar buat mereka, bagaimana mencari pasar buat mereka. Pemerintah buka aksesnya. Jadi Bung Lex menarik yang soal Bung Lex tadi singgung soal ekonomi kreatif. Itu yang terjadi di sini kan Ambon City of Music. Ini kan termasuk dalam ekraf itu kan Bung Lex. Tapi menurut Bung Lex sendiri, slogan Ambon City of Music dengan pernyataan yang terjadi dalam ketemu punya kota Ambon ini seperti apa penerapannya, dia punya implementasi dari Ambon City of Music sendiri, Bung Lex, menurut Bung Lex seperti apa? Terus terang kalau pendapat saya secara pribadi, subjektif ya ini. Secara pribadi saya bilang cuma kosmetik. Benar. Cuma untuk mempercantik aja. Ya artinya cuma buat mendandani kota Ambon supaya kelihatan City of Music. Ya minta maaf ya. Kenapa? Karena saya bilang, saya kalau mungkin di daerah ya, di Jakarta, di luar kota ya, di luar kota Ambon ya, kalau kita tanya orang mau jadi pemusik, mereka kemana? Sekolah di mana? Betul Bung Lex. Mereka nggak pernah mereka bilang saya kalau belajar musik saya mau ke Ambon. Iya, saya nggak ada pernah. Pasti ya ke Jawa saja, ke daerah Jakarta situ saja ya. Atau kemana? Sekolah musik di mana? Ada di Jogja, ada di Tangerang, ada di UPH misalkan. Ya kan? Jadi mindset City of Music sudah menjadi mindset yang benar ketika bukan cuma ada di internal kota Ambon. Bagaimana orang di luar kota Ambon melihat kota Ambon sebagai City of Music. Iya, bukan sebagai slogan saja. Betul. Bagaimana misalkan Jogja kota pendidikan. Satu Indonesia Raya nih Sabang sampai Merauke mau kuliah di Jogja. Iya. Kota pendidikan. Betul kok? Iya. Bagaimana kalau misalkan kita buat mindset serupa, Sabang sampai Merauke orang Indonesia, kalau dia mau jadi pemusik, dia mau belajar seni, dia mau belajar budaya, saya harus sekolah di Ambon. Betul. Berarti dari sisi penyiapan infrastruktur pendidikan ya Bung Lex. Mindset ini harus kita bentuk. Supaya apa? Supaya orang datang di sini dengan mendatangkan mahasiswa dari daerah, itu mendatangkan income juga buat kota Ambon. Betul. Mereka spend money di sini kan. Mereka habiskan uangnya untuk sekolah di sini, belajar di sini, bakos di sini. Betul. Orang yang tinggal di kampus-kampus yang dekat-dekat sini itu bisa ada perputaran terjadi. Orang bikin kos-kosan misalkan. Ya kan? Nah, hal ini perlu untuk kita tingkatkan bagaimana memperkenalkan Ambon City of Music ini kepada masyarakat luas, bukan cuma di kota Ambon saja. Iya. Kemudian setelah pendidikannya sudah ada, setelah secara pendidikan formal sudah dibentuk dan dibuat, adalah misalkan ya semoga suatu hari nanti Unpati ini ada fakultas musik, fakultas seni ya, seni budaya musik semua ada di sini. Supaya apa? Mempersiapkan tadi mindset bahwa kalau belajar musik ke sini ke Ambon, jangan ke yang lain. Siap. Setelah itu pemerintah bikin tempat-tempat, bikin panggung-panggung. Kenapa jangan juga nanti udah ada produksi SDM musiknya banyak, panggungnya nggak ada. Iya betul. Event-event musik, event-event mau itu kecil besar harus ada setiap hari di kota Ambon. Bukan setiap bulan, setiap hari. Cara berpikir swasta ini kadang-kadang kita perlu adopsi. Ada satu tempat, ada satu mall ya di Tangerang nih ya. Itu setiap hari panggung musiknya hidup. Setiap hari itu. Setiap hari. Iya. Hari ini kita musiknya temanya hari ini kita The Beatles, besok kita
besok kita temanya adalah musik klasik rock. Besok kita temanya musik ini, musik itu. Setiap hari ada tema yang berbeda. Menghidupkan panggung-panggung musik, menghidupkan para pemusik-pemusik yang ada di sekitar kota itu. Mereka punya kerjaan kan? Iya, kita ya istilahnya kayak kita mau jualannya kayak bagaimana lah begitu tuh Bung Lex tuh. Iya. Artinya kita harus adopsi. Yang baik tuh kita adopsi. Pemerintah siapkan tempat, siapkan panggungnya, siapkan mungkin mau bangun amphitheater misalkan. Yang orang setiap hari ada event di situ. Jangan sampai kosong. Betul. Setiap hari harus ada event di situ. Siapkan tempat panggung-panggung yang ini bisa diakses oleh para penggiat di bidang ekraf khususnya musik. Gitu loh. Supaya selalu ada panggung buat mereka. Begitu. Di Ambon ini kan di pinggir jalan ya kita bisa ambil penyanyi. Di ini pemain apa segala macam tuh Bung Lex tuh. Betaman di Jawa lo bilang begini, orang Ambon tuh bersin saja merdu. Makanya dari ketemu punya senior yang sudah ini kan ya itu yang menjadi istilahnya dilematis ya Bung Lex ya, karena slogannya Ambon City of Music, tapi ya itu menurut Bung Lex sepertinya menjadi PR juga ya Bung Lex ya untuk ke depan. Itu yang akan menjadi salah satu program ya, artinya kalau memang Tuhan berkenan mungkin masyarakat juga percaya beta mau jadi wali kota Ambon nanti. Tentu salah satu program unggulannya adalah bagaimana memperkenalkan kota Ambon City of Music ini bukan cuma ke seluruh Indonesia, ke dunia lah. Internasional. Kalau perlu mindset masyarakat internasional mau belajar musik itu ada di Ambon. Jadi datang mahasiswa internasional datang kemari mau sekolah musik. Artinya apa? Fasilitas dan infrastrukturnya harus sudah ada dulu. Infrastruktur pendidikan di bidang musik. Kemudian sarananya untuk menampung untuk panggung-panggung untuk teman-teman yang lulus dari situ juga ada. Mungkin kita bikin event-event kecil-kecil, kita nggak usah bicara event yang besar-besaran dengan artis internasional, enggak. Kita bicara event yang kecil dan rutin sehingga orang selalu tertarik datang ke Kota Ambon. Kenapa? Karena setiap hari Kota Ambon ini bernyanyi gitu loh. Ada hiburannya. Setiap hari Kota Ambon ini dengar musik gitu loh. Bukan kita dengar musik yang mohon maaf diangkut-angkut. Iya tuh, sepakat Bung bukan Lex. dengar musik yang dengan sound besar diangkut-angkut itu kan bukan itu gitu. Orang mungkin hanya sebagian orang yang senang dengan itu. Tapi lain-lain kan enggak. Kita mau datangkan orang-orang luar di luar Kota Ambon, misalkan orang-orang di Jakarta misalkan, supaya dia datang di Kota Ambon, bikinlah event-event musik besar. Yang jadi heran begini Bung Lex, misalnya kayak ketemu pakai artis dari luar bayarnya lebih mahal. Sementara artis yang dari ketemu punya sini bayarnya murah sekali tuh Bung Lex. Artinya kan itu juga mindset yang salah. Kenapa? Kita bayar pakai uang yang ada di Kota Ambon, dia bawa lari keluar ke kampungnya kan. Benar, iya itu sudah. Itu terbalik gitu. Artinya memang perlu satu betul-betul keinginan hati, keluhuran jiwa bahwa kita harus membesarkan Kota Ambon dari masyarakatnya. Betul. Gitu loh. Potensi musik luar biasa di Kota Ambon, luar biasa. Ya kan, kita kalau bicara itu mungkin nggak ada habisnya. Ini bukan gudang, ini pabrik sebenarnya. Cuma kan bagaimana kita kelola itu, bagaimana kita jadikan itu potensi. Ingat, Ambon ini sumber daya alam, minta maaf nggak ada. Kita masa mau bongkar gunung? Nggak mungkin. Artinya kita adalah kota yang harus punya alternatif bagaimana mendapatkan income. Lewat apa? Lewat industri kreatif dan jasa. Nah, ini yang selama ini kan cuma dari retribusi parkiran segala macam dan ini yang ada ya dari sektor lain ya yang ada ya. Mungkin ini bisa ya Bung Lex ya. Itu kan bisa jadi, makanya kadang-kadang ada perbedaan cara berpikir pemerintah dengan swasta di situ kan. Bedanya kalau kita orang-orang profesional di swasta ini kan selalu cari akal bagaimana kita buat hidup sehari-hari. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita cari hidup. Kalau yang udah ada bagaimana bisa ada, kan itu kan. Jadi sing menunggu, kita tapi mencari. Kita cari. Kita bergerak, kita putar otak terus bagaimana caranya terus bergerak. Bagaimana bagaimana masyarakat musik di Kota Ambon terus hidup. Kalau perlu di setiap lorong-lorong jalan dia bermain musik live misalkan. Jadi ini akan menjadi daya tarik orang luar ketika datang ke Ambon dengan kita style bahwa Ambon ada City of Music, datang dari mendarat Patimura dia keluar dengar musik. Dia udah lihat orang lagi nyanyi, dia lihat di sepanjang jalan, sehingga itu jadi kenyataan gitu. Bukan cuma kosmetik. Pemirsa Kintal Maluku, luar biasa untuk ketemu punya pelaku-pelaku ekraf yang ada dalam Kota Ambon. Ini visi yang luar biasa, saudara. Sehingga kedepannya kalau rencana beliau ini untuk mencalonkan diri sebagai wali Kota Ambon,
Kalau Tuhan berkenan dan masyarakat berkenan dan pemilih juga berkenan, ya berarti ini yang berarti nanti akan beliau lakukan ke masyarakat dalam Kota Ambon, khususnya ketemu punya pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Yang berikut ketemu tanya Bung Lex, terkait dengan kemarin-kemarin itu kan beta sempat lihat Bung Lex ada bikin kegiatan apa di pinggir pantai di Lateri itu. Terkait dengan lingkungan mungkin Bung Lex bisa kasih terkait visi dan misi, istilahnya kayak hal-hal prioritas lah untuk terkait lingkungan ke Kota Ambon ini seperti apa? Oke. Ya. Mungkin saya luruskan dulu ya. Jadi yang di Lateri itu sebetulnya kita menerima undangan. Oh, di Lateri menerima undangan juga. Jadi karena sebelumnya kita undang teman-teman yang aktif komunitas-komunitas termasuk komunitas lingkungan untuk kita diskusi di di Lateri kemarin di Bahasa Basudara Cafe itu. Oh iya. Mereka undang kita untuk ikut kegiatannya. Jadi ternyata teman-teman yang komunitas di Demulung namanya ya, itu sudah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang pembersihan sampah. Oh iya, pembersihan sampah. Ya, dan itu relawan semuanya, volunteer ya. Nah, kita support, artinya kami siap support teman-teman yang memang bergerak di isu lingkungan, karena kami juga isu lingkungan itu yang akan kami angkat. Kenapa? Karena kita lihat pengelolaan sampah di Kota Ambon ini sudahlah kita harus apa adanya bahwa ini nggak berhasil. Ya. Makanya kemarin waktu kita diskusi sebelum kegiatan itu, kami sampaikan apa sih programnya Bung Lex ini untuk isu lingkungan. Isu lingkungan. Kita lihat sampah ini bukan sebagai benda yang harus dibuang dan dimusnahkan. Gitu loh. Sampah ini punya nilai ekonomis. Iya. Di Ambon ini sudah ada beberapa bank sampah. Bahkan kemarin saya baca di satu berita bahwa kalau bank sampah Ambon Hijau kalau nggak salah dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bank-bank sampah seperti ini harus diperbanyak. Kenapa? Karena bank sampah ini memiliki manfaat bukan cuma pada pengelolaan lingkungan, tapi juga kepada perekonomian. Ini didaur ulang tuh Bung Lex tuh. Betul. Jadi masyarakat yang berpartisipasi menyetorkan sampah ke bank-bank sampah ini kan mereka dapat poin biasanya, kemudian nanti poin sekian mereka bisa tukar apakah dengan sembako misalkan. Artinya ini kan membantu rumah-rumah tangga. Pemerintah harus mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini dengan melakukan edukasi dan sosialisasi. Masyarakat mulai dari rumah, setiap rumah tangga memilah sampah yang bisa di recycle atau sampah organik sudah dipisahkan. Nanti tinggal distorkan kemana? Storkan ke bank-bank sampah yang ada. Sudah ada di Kota Ambon, cuma belum banyak. Kalau perlu nanti itu harus diperbanyak. Mungkin setiap kelurahan harus ada, setiap desa harus ada satu bank sampah. Supaya masyarakat di desa itu kalau buang sampah datang aja ke situ. Jadi nggak perlu lagi tunggu truk sampah datang, motor sampah datang. Kalau perlu bank sampahnya masih secara mandiri sudah punya atau disupport oleh pemerintah supaya bisa bergerak. Nanti sampah-sampah itu kan akan kalau yang recycle bisa didaur ulang, dia bisa jual. Nanti juga ada barang-barang tertentu yang juga bisa dibuat karya-karya seni misalkan, meningkatkan nilai ekonominya. Bisa dijual lagi, apakah diekspor misalkan, pasar ekspor yang terima itu. Nah, ini perlu diedukasi dan masyarakat harus bisa berpartisipasi dalam pengelolaan sampah supaya isu sampah ini jangan jadi isu yang tidak ada habisnya. Kan ada dua persoalan, sampah di internal, sampah di dalam Kota Ambon dengan sampah yang datang ke bawah arus. Dari laut itu. Dari laut. Nah, ini PR-nya juga sangat berat gitu loh. Artinya semua itu harus bisa dikelola, jangan sampai sampah yang dari luar ke bawah arus ini, terbawa oleh arus ini itu kan merusak Teluk Ambon. Kita punya potensi perekonomian rusak, pariwisata, perikanan karena adanya sampah. Nah, ini yang benar-benar jadi satu PR pemerintah untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Sehingga hasil daripada pengelolaan lingkungan tadi melalui bank-bank sampah itu masyarakat bisa terima. Dalam bentuk tadi ada banyak reward yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menyetorkan sampah ke bank-bank sampah. Ini harus diperbanyak dan diperkaya. Nah, akhirnya karena kita punya ide soal pengelolaan sampah seperti itu sejalan dengan ide teman-teman komunitas. Diundanglah kami untuk ikut kita jadi relawan kumpulin sampah. Kami sangat senang tentunya teman-teman relawan dari Bung Lex bergabung, saya RKI bergabung. Apa yang teman-teman komunitas perlukan kita support. Kenapa? Karena tujuannya ya memang untuk Kota Ambon. Saya punya background relawan. Dunia relawan bukan dunia yang asing buat saya relawan dulu masih sampai sekarang sebetulnya. Di Ambon juga ada Tagana namanya. Itu di bawah Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana. Saya sejak 2007 itu jadi relawan Tagana. Kami itu relawan yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Dari mulai mitigasi,
penanganan bencana sampai pasca bencana. Jadi sedikit ada pengalaman lah gitu Bung Lex. Jadi kalau dunia relawan memang dunia saya gitu. Saya bekerja tanpa dibayar. Makanya kalau apa ya, itu jadi satu kekuatan kalau saya bilang sih. Artinya saya bekerja itu tanpa pamrih. Kita kerja nggak dibayar aja kita mau kok. Buat masyarakat loh, bukan buat diri sendiri. Apalagi nih kerja ditopang oleh anggaran. Tentunya kita akan kelola anggaran itu dengan sangat baik. Gitu supaya tepat sasaran. Begitu. Jadi seperti yang tadi Bung Lex jargon itu bersih maju mandiri itu ya Bung Lex ya. Iya. Itu. Bersih itu bukan cuma fisik ya, tapi kotanya bersih dari sampah. Tapi bersih juga dari penyakit masyarakat. Bersih, pemerintahnya juga bersih, tidak ada KKN di situ. Nah, ini kan jadi isu juga. Udahlah Kota Ambon ya tahu lah isu KKN ini kan sangat keras sekali kan. Betul. Satu kali nanti ketua Om jadi pejabat A, ada ikut jadi honor di sini. Iya itu. Itu membebani anggaran. APBD Kota Ambon. Paling mayoritas adalah untuk belanja pegawai. Kenapa ya? Karena kelakuan kita juga begitu. Kelakuan oknum-oknum seperti itu. Berduduk 1-2 hari jadi kepala apa, ajak keluarga masuk di sini, keluarga masuk di situ. Realita itu realita kenyataan kan. Dan motivasi masyarakat untuk masuk dalam pemerintahan juga udah salah. Cari makan. Benar, bukan melayani. Itu. Nah, ini kan perlu kita benahi perlahan-lahan. Kalau kita tuan saya yang jadi wali kota, kita nggak akan ganggu itu anggaran untuk belanja pegawai, sudah terjadi nih. Selesaikan aja, gitu kan. Tinggal bagaimana konsentrasinya menambah anggaran supaya program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini bisa terlaksana. Begitu. Oke, Basudara Kintal Maluku, menarik ketemu punya bincang-bincang bercerita dengan ketemu punya calon wali kota ini terkait ketemu punya rencana maju sebagai calon wali kota untuk visi misi dan lain sebagainya. Yang mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ketemu pemirsa Kintal Maluku ingin tahu dari Bung Lex terkait, karena Bung Lex kan anak muda calon wali kota, ada warna lah istilahnya dalam ketemu punya pemilu kali ini di Kota Ambon. Rencana untuk ketemu anak-anak muda di Kota Ambon seperti apa nih Bung Lex? Baik, seperti yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa 50% lebih ya kita ada pada usia produktif, anak-anak muda semua. Nah, dan Kota Ambon ini milik mereka. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, artinya apa? Dari hari ini memang anak-anak muda ini perlu kita libatkan. Anak muda ini bukan cuma jadi istilahnya apa ya? Ban serep atau atau, yang terjadi memang begitu Bung Lex. Atau dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pemilu misalkan. Mereka harus terlibat. Mereka harus dilibatkan. Artinya mereka ini bukan karena masih muda lalu mereka bisa dimanfaatkan. Enggak. Anak muda harus punya kontribusi dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke era di mana usia itu bukan satu halangan untuk kita anak muda ini maju dalam kontestasi politik. Iya, Bung Lex, betul. Ya kan? Kenapa? Karena jangan lupa bahwa sebenarnya dari dulu sudah begitu. Indonesia merdeka ini kan sebetulnya karena desakan golongan muda. Kalau nggak golongan muda yang mendesak, Indonesia nggak merdeka. Nah, jadi anak-anak muda harus sadar bahwa mereka punya potensi yang luar biasa untuk pembangunan suatu daerah. Ya, bahwa mereka harus terlibat. Nah, terlibat ini kan bukan berarti mereka harus pakai baju PNS selalu jadi pegawai, bukan. Terlibat dalam pembangunan, terlibat dalam industri apa yang mereka mau geluti. Anak muda sekarang banyak bergerak di bidang industri ekraf ya, ekonomi kreatif ya, ini yang kita akan bina, ini yang akan kita tingkatkan. Ini harus di-endorse oleh pemerintah bahwa anak-anak muda punya peran di situ. Untuk apa? Misalkan mensosialisasikan Kota Ambon. Kalau kita masuk ke dalam ranah teknologi misalkan, anak-anak muda ini harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk apa? Untuk mengembangkan potensi yang mereka punya. Iya, jadi istilahnya kayak pemanfaatan teknologi ya begitu ya Bung. Kalau kita bicara pemanfaatan kan, nanti kita akan masuk lebih dalam lagi soal bagaimana inovasinya. Betul. Bagaimana kita bukan cuma sebagai pemakai, bagaimana anak muda ini bisa berinovasi, menciptakan. Gitu loh. Sebetulnya ilmu sekarang ini kan sudah mudah diakses. Kita mau bikin apa aja, cari di YouTube tutorial bikin A, bikin B. Betul. Muncul. Tinggal bagaimana kita endorse itu. Masyarakat, anak-anak muda mau cari ilmu begini. Kalau mereka rasa kayaknya kurang nih, kita mesti hadirkan ahlinya. Boleh nggak pemerintah hadirkan ahlinya? Gitu. Hadirkan ahli-ahli di bidang itu. Misalkan
Kalau di Jakarta sekarang tuh sudah banyak kursus-kursus robotik misalkan. Bikin robot begitu Bung Lex. Ya. Kemudian kalau misalkan dari kampus-kampus, keluar dari kampus, dari mungkin bergerak di di teknologi informasi misalkan. Bagaimana kita mengembangkan AI misalkan. Bagaimana kita mengembangkan artificial intelligence untuk apa? Membantu. Kalau di Ambon misalkan Ekraf yang mau bergerak di bidang seni dan musik, bagaimana kita membuat inovasi bidang AI, membantu mereka bagaimana berkarya. Kita punya asisten virtual, ya kan, untuk sekarang STEM gitar aja sudah ada aplikasinya kan. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan dan kalau perlu diciptakan. Nah, kalau pemerintah bisa hadirkan misalkan ahli-ahlinya, membuat seminar-seminar, membuat kursus-kursus singkat misalkan, saya yakin juga anak-anak muda pasti minatnya cukup tinggi untuk mau masuk ke situ lalu belajar. Nah, sampai suatu hari nanti ya mungkin tidak tertutup kemungkinan Kota Ambon punya penemu-penemu di bidang itu, gitu loh. Banyak kok sekarang. Ada yang namanya smart farming misalkan. Itu semua orang Indonesia yang bikin. Bagaimana bikin smart farming, bagaimana kita siram tanaman cuma pakai HP aja. Tuh, misalkan kan itu. Mungkin karena di Ambon potensinya ada potensi juga di perikanan, bagaimana kita bikin smart fishing. Atau kalau bukan fishing, pemberdaya budidaya. Bikin keramba-keramba dengan metode smart fishing misalkan. Nah, ini kan mesti dikembangkan dan pemerintah itu mesti rangsang dengan apa? Dengan mendatangkan ahli-ahli di bidang itu masuk ke dalam kampus-kampus, universitas, support mereka apa yang diperlukan, supaya apa SDM yang keluar dari situ sudah punya skill, kemampuan untuk jadi penemu, bukan lagi pengguna, gitu loh. Kalau pengguna ya kita nanti selalu terus-menerus kita akan ada literasi digital supaya jangan menyalahgunakan teknologi yang sekarang ada. Seperti itu kan sangat disayangkan gitu loh kalau kita salah gunakan itu. Apalagi yang sekarang kan mulai tahu sendiri lagi viral tuh kan. Nah, yang banyak viral itu kan salah. Artinya kalau dia kembangkan untuk seni, untuk budaya, untuk mensosialisasikan tentang Kota Ambon, culture-nya misalkan, atau potensi pariwisatanya Kota Ambon dia kasih naik, kan orang juga tertarik dari situ. Sekarang mau undang orang datang dari Jakarta kemari atau dari Makassar kemari ya kasih naik yang bagus-bagus aja. Cara angle pengambilan gambar yang bagus, orang tertarik untuk datang kok. Betul. Nah, tinggal kalau sudah datang, PR pemerintah. Bagaimana infrastrukturnya, akses menuju lokasi-lokasi misalkan pariwisata sudah ada. Akses misalkan toilet, katakan kadang-kadang juga nggak ada. Tempat-tempat yang itu ke tempat-tempat tujuan pariwisata kan. Nah, inilah PR pemerintah. Atau mungkin itu punya swasta. Bagaimana pemerintah menggandeng swasta yang memiliki lahan tersebut untuk bisa meningkatkan potensi pariwisatanya. Ya, sudah Bung Lex, luar biasa Bung Lex. Pemirsa Kintal Maluku, menarik apa yang ketong dapat di hari ini dari Bung Lex, dari ketong pun calon wali kota Ambon dengan berbagai macam pandangan, berbagai macam visinya, berbagai macam misinya ke depan. Sebenarnya ini merupakan, kalau beta bisa bilang ini kerinduannya juga Bung Lex untuk membangun Kota Ambon. Karena beliau sebenarnya jauh-jauh dari Jakarta sana, yang tempat tinggal di sana, tapi mau untuk datang membangun Kota Ambon. Merupakan suatu istilahnya tekad yang luar biasa kalau menurut beta sendiri ya. Tergantung sekarang dari ketemu punya pemilih Kota Ambon, pemirsa Kintal Maluku sendiri, siapa yang nanti akan dipilih menjadi pemimpin di Kota Ambon ini. Oke Bung Lex, mungkin satu hal yang Bung Lex bisa sampaikan, istilahnya kayak closing statement lah gitulah. Untuk ketemu punya pemirsa Kintal Maluku di rumah, masyarakat Kota Ambon. Silakan Bung Lex. Oke. Shalom masyarakat Kota Ambon. Saya hanya ingin sampaikan bahwa Anda masyarakat semua punya potensi yang luar biasa di Kota Ambon. Anda semua punya kemampuan, Anda semua punya berkat yang Tuhan sudah kasih. Kita harus kembangkan itu sama-sama. Terkait dengan kontestasi politik masuk di Pilwal Kota Ambon ini, semua calon yang maju saat ini semuanya orang baik. Semuanya punya motivasi yang baik, semuanya punya keinginan dan kerinduan untuk membangun Kota Ambon. Siapapun yang masyarakat Kota Ambon mau pilih, tentunya kami serahkan semuanya kepada masyarakat. Saya hanya bisa bilang bahwa saya datang dengan ketulusan hati, dengan kerinduan bahwa Kota Ambon ini harus maju. Kota Ambon harus dikenal bukan cuma sekedar
kota yang kalau di daerah dong bilang orang Ambon nih debt collector. Iya siap. Kota Ambon kalau kita datang di tempat manapun, mau di Sabang sampai Merauke dong bilang kota Ambon tuh tempat orang kreatif. Kota Ambon tuh tempat musik itu lahir. Kota Ambon tuh tempat orang-orang yang punya potensi luar biasa dibilang industri kreatif. Jadi masyarakat silahkan memilih siapapun ya. Yang jelas saya tidak akan mempromosikan diri bahwa saya yang harus dipilih. Enggak. Siap. Semuanya baik dan semuanya terbaik, ya kan. Nanti setiap dari para calon itu Tuhan sudah rapi siapa yang mau jadi wali kota. Kalau Tuhan sudah rapi tidak ada yang bisa lawan. Itu saja. Itu Bung Lex. Ya. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa Kintal Maluku. Dengan berakhirnya closing statement tadi dari Bung Lex, maka berakhir pula podcast kita di hari ini. Jangan lupa ya, kalau misalnya mau hubungi Bung Lex, nanti ada nomor WA di bagian bawah sini, ada nomor-nomor kontrak, dan ada juga media-media sosial yang harus mesti nanti para pemirsa Kintal Maluku follow ya, nanti ada di bawah sini. Nanti lihat aja ya. Oke pemirsa Kintal Maluku, sampai baku dapat lagi dengan episode selanjutnya di next pertemuan dengan calon-calon kepala daerah yang lain. Terima kasih. Sampai baku dapat Bung Lex. Terima kasih banyak Bung Lex. Ya.